Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Saya akan menjelaskan Human Resource Management PTWH Transportasi Indonesia. Pendahuluan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah perusahaan demi mencapai tujuan dan sasaran karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut. Manajemen sumber daya manusia adalah proses menangani masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, dan tenaga kerja lainnya untuk menunjang aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Berbagai cara untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan manajemen karena keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan tergantung pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. PT WH Transportasi Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan transportasi darat di Indonesia. Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan transportasi darat dengan segmen pasar di bidang angkutan penumpang pariwisata dengan meliputi kegiatan usaha menggunakan brand White, Horse Deluxe Coach, WHD, Eksekutif Shuttle Jakarta Bandung, dan lainnya yang terdiri dari pengurus izin kendaraan, angkutan online, dan perjalanan wisata domestik. Sumber daya manusia PTWH Transportasi Indonesia menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia untuk mendapatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, mulai dari bagian yang berhubungan langsung dengan pelanggan, yakni pengemudi mitra call center, sales counter, dispatch, customer care, sampai dengan bagian yang berfungsi sebagai pendukung berjalannya operasi seperti bagian teknikal, keuangan operasi, teknologi informasi, dan human resource. Fokus perusahaan tidak hanya kepada bagian yang berhubungan langsung dengan pelanggan, namun juga memfokuskan pada bagian pendukungan pelayan untuk pelanggan. Empat pilar manajemen manusia PT WH Transportasi Indonesia. Rekrutmen, proses berdasarkan kepada keterbukaan serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dengan berpijak pada visi, misi, nilai serta panduan perilaku pelayanan yang seirama dengan budaya perseroan. Dalam proses rekrutmen tersebut akan terpilih sumber daya manusia yang kompetitif di masyarakat dengan cara penyeleksian yang ketat dengan serangkaian tes psikologi guna melihat karakter yang sesuai dengan budaya perseroan dan berpegang pada kriteria kompetensi yang dibutuhkan untuk memangku jabatan tertentu. Khusus untuk pengemudi dan mitra, tes tersebut meliputi kemampuan memberikan pelayanan prima, kemampuan bahasa asing, pengetahuan mengenai ibu kota dan sekitarnya, serta kemampuan mengemudi dengan nyaman dan aman. Remunerasi, penerapan remunerasi perusahaan dilandaskan atas dasar produktivitas dan performa tanpa mengindahkan aturan pemerintah atas kebijakan minimum remunerasi. Dengan demikian, remunerasi tidak hanya terdiri dari upah pokok berdasarkan upah minimum kabupaten atau provinsi, namun juga berdasarkan insentif yang sifatnya berjenjang atas performa kerja dan komisi untuk mitra perseroan, kemudian terus memonitor produktivitas kerja untuk mencapai sasaran mutu perbagian hingga ke masing-masing individu. Punishment and reward. Dasar diberlakukannya punishment dan reward ialah untuk menjaga perseroan, memberikan dorongan untuk menciptakan budaya sesuai yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, perseroan merancang strategi serta rencana aksi terintegritas dengan hubungan kerja antara karyawan, mitra, serta perseroan yang jelas tertuang ke dalam perjanjian kemitraan serta kontrak kerja yang legal atas persetujuan kedua belah pihak serta membuat hak dan kewajiban masing-masing. Sosialisasi dilakukan kerja karyawan masuk kerja dan terus lewat memo-memo internal majalah dan dinding. Membangun serangkaian do and don'ts yang aplikatif, disertai sosialisasi aturan perusahaan yang berlaku. Punishment dirancang melalui penerapan sanksi yang segera dan jelas. Reward yang diberikan kepada pengemudi terbaik White Horse, Connect terbaik White Horse, dan mitra yang mencapai argo terbaik bulanan maupun tahunan. Penguatan budaya perusahaan lewat media internal seperti majalah internal perusahaan yang berisikan
kisah inspiratif yang nyata dialami oleh karyawan serta mitra dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari. Pengembangan dan tahapan karir. Dasar dari pengembangan terhadap manusia yakni membangun manusia yang memiliki nilai serta perilaku perseroan yang dapat memberikan performa maksimal dalam kinerja untuk mendukung performanya tersebut. Maka diberikan pelatihan terhadap sikap kerja, pelatihan pemahaman terhadap pekerjaan sendiri serta kontribusi individu tersebut terhadap kinerja bagian maupun pada perseroan. Serangkaian program pengembangan dimulai dari pelatihan dasar pada waktu karyawan atau mitra bergabung dan pelatihan rutin dilakukan. Pelatihan pengenalan perusahaan yakni memperkenalkan perseroan, jajaran manajemen, aliansi grup, sejarah, dan lokasi-lokasi kantor berada bagi seluruh karyawan dan mitra. Pelatihan visi misi dan nilai serta perilaku yang menjadi jiwa layanan di dalam perseroan bagi seluruh karyawan mitra. Pelatihan tentang pelayanan yang prima meliputi pelatihan Service Excellence dan Basic Customer Experience bagi semua front officer seperti mitra, pengemudi, call center, sampai bagian penjualan. Pelatihan terhadap flow, operasi, dan pengalaman pemahaman dan akan pekerjaan. Pelatihan defensive driving bagi mitra dan pengemudi. Ya, cukup sekian dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih.